ya penyakit gangguan traumatik ya pada hewan yang dimana kaput femur lepas dari acetabulum ya, sengklek gitu ya. Nah, ini dia ya, cavum pelvis itu adalah rongga panggul atau pinggul ya dengan sisi kaudal ya, gastrointestinal tract-nya. Jadi nanti di situ akan ada kolon descendens ya, kemudian ada rectum ya, dan saluran urogenital ya. Jadi keberadaan organ-organ tersebut itu nanti terdapat atau ditemukan pada rongga pelvis ya, saluran gastrointestinal bagian belakang ya, mulai dari kolon ya, rektum, nah ya, kemudian saluran urogenital ya, ada vesika urinaria, kemudian ada uretra kan gitu. Nah kemudian batasnya yaitu dorsal, ini akan ketemu dengan vertebrae sacralis atau os sacrum ya, jadi batas atas, batas dorsal ada os sacrum ya, dan vertebrae coccygealis ya 1-3. Kemudian batas dari lateral, dinding lateral ya, batas luarnya kanan kiri ini bertemu dengan os ilium ya, atau linea iliopectineal kalau mau lebih komplitnya ya. Jadi ada garis yang dia sepanjang dari os ilium sampai pecten os pubis ya, linea iliopectineal ya, tapi kalau osnya dia adalah os ilium ya, batas lateral. Batas ventral ketemu dengan os pubis. Nah, ini adalah batas ventral atau batas bawahnya. Oke. Nah, pelvis ini memiliki pelvis inlet maupun pelvis outlet. Ya, kalau pelvis inlet dia adalah jalan masuk dari depan atau dari kranial. Berarti dia dari abdomen ya masuk ke pelvis, itu disebut dengan pelvis inlet. Tapi kalau pelvis outlet itu dimulai itu adalah jalan masuk ya menuju keluar. Ya, jadi ketika dia dari abdomen ya, organ-organ yang dari abdomen terus dia penetrasi masuk ke pelvis, nah maka itu adalah jalan masuknya disebut dengan pelvis inlet ya, atau apertura cranialis. Nah kalau yang keluar ya seperti vulva ya, dan ada anus, nah itu adalah pelvis outlet ya, apertura caudalis ya. Jadi liang pintu masuk ya di cranial cavum pelvis ini adalah pelvis inlet ya, sementara tempat keluarnya itu adalah pelvis outlet. Kemudian apa batas-batasnya? Dorsal ya adalah vertebrae sacralis ya, batas dorsal. Batas lateralnya adalah linea iliopectineal ya. Nah ini dia, linea iliopectineal itu adalah batas lateral ya, batas luarnya kanan dan kirinya ya. Nah kemudian batas ventral adalah pecten os pubis ya, itu adalah batas ventral ya, dan itu adalah pelvis inlet ya. Nah itu dia sis ventral os sacrum ya, linea iliopectineal, linea garis ya, garis yang melintang ya dari os ilium sampai pecten pubis. Nah sehingga disebut dengan linea iliopectineal ya. Nah kemudian ini adalah pecten os pubisnya yang bawahnya, atau lebih tepatnya juga adalah tuberculum pubicum dorsal ya. Nah ini kalau misalkan ada ya pecten os pubis ya, ini ada dua penonjolan yaitu tuberculum pubicum dorsal ya dan tuberculum pubicum ventral. Nah ini yang bisa membedakan antara kokse jantan dan kokse betina. Kalau kokse jantan ya, dia pasti akan ditemukan tuberculum pubicum dorsal dan tuberculum pubicum ventral. Tapi kalau betina ya hanya ditemukan tuberculum pubicum ventral. Yang tuberculum pubicum dorsal tidak ada ya. Jadi penonjolan ya pada pubis sisi atas itu tidak ada kalau pada betina. Nah kalau pada jantan penonjolan pada atas pada bawah itu ada. Nah, apa korelasinya? Kenapa pada betina tidak ditemukan tuberculum pubicum dorsal? Ada yang tahu? Berhubungan Karena sama nanti inlet tempat outlet berkembangnya tadi, fetus. Ya, gimana? Karena di situ nanti tempat berkembangnya fetus, dok, nanti kita cocok gitu. Iya, karena di situ terdapat fetus. Sehingga jika fetus itu semakin membesar, ya, nah dia butuh yang namanya jalan yang mulus. Jadi nggak boleh ada penghalang.
Nah, di situ kalau ada benjolan yang namanya tuberculum pubicum dorsal, nah, maka fetus itu bisa akan nyangkut di situ sehingga akan menghambat proses partus. Ya, mengakibatkan distokia atau bayi sungsang kan gitu ya. Nah, itu kenapa kok pada betina tidak ada tuberculum pubicum dorsal ya. Yang tebal hanya pada bagian ventral ya, bawahnya doang. Ya, yang atas ini nggak tebal dia ya. Karena keperluannya itu ya ada fetus yang nanti akan lewat ya. Nah, kemudian ada juga istilah konjugata anatomik ya sama transversarium ya. Kalau konjugata anatomik itu adalah diameter dari sakrum ke pubis. Nah, ya, tapi kalau transversarium adalah diameter dari kedua ilium ya, kanan ke kiri. Nah, ya, ini adalah transversarium. Ya, ini adalah garis transversarium ya diameternya. Sementara yang dari sakrum ke pubis ya, diameter ini adalah konjugata anatomika. Nah, ini juga yang bisa membedakan antara jantan dan betina. Oke, bagaimana beda ya diameter ini pada jantan dan betina? Ada yang sudah cek buku? Kalau jantan mana yang lebih panjang? Kalau betina seperti apa? Izin menjawab, Dok. Ya, gimana? Ada kuda betina di buku itu konjugata anatomika dan transversal cenderung sama, sehingga bentuk pelvis inletnya membulat. Pada hewan jantan konjugata anatomika lebih besar dibandingkan transversarium, sehingga mempunyai pelvis inlet yang berbentuk elips. Jadi kalau betina diameter antara konjugata anatomik ya sama transversarium itu relatif sama, sehingga memang cenderung bulat ya pelvis inletnya. Kalau pada jantan konjugata anatomiknya itu lebih panjang dibanding transversarium, sehingga cenderung lebih lonjong atau elips ya kalau pada jantan. Ya, itu perbedaannya. Jadi adik bisa nanti membedakan pelvis jantan dan betina kalau misalkan temukan apa namanya bangkai pelvis yang keleleran gitu misalkan ya. Nah, itu adalah ya tanda-tanda forensik yang bisa dijadikan petunjuk. Ya, perbedaan jantan dan betina. Nah, kalau misalkan ini pelvis hewan apa ya tadi ya adik lihat susunan koksenya, ilium, isium, pubis. Ya, itu yang dijadikan petunjuk ya. Nah, oke. Ya, gunakan dasar penentuan jenis kelamin ya. Betina lebih cenderung bulat ya karena sama-sama ukurannya. Kemudian pelvis outlet ya. Kalau pelvis outlet ya penyusunnya betul ya dengan ekor ya, tulang ekor paras dorsal, kalau paras ventralnya dengan arcus ischiaticus. Ya, itu adalah pelvis outlet yang di situ nanti ya terdapat itu tadi ya. Nah, apa namanya? Cervix uteri ya, ada anus ya. Kemudian ada rektum juga di situ ya. Nah, dan juga ureter ya, uretra, sorry. Ya, itu adalah pelvis outlet. Ini os ilium ya. Nah, ya, jadi os ilium itu ilium itu kan usus sebenarnya ya. Nah, kenapa kok di situ memang dinamakan os ilium? Karena memang tulang penyangga usus. Nah, kan gitu. Sehingga disebut dengan os ilium. Nah, di os ilium ini terdapat sayap. Nah, sehingga disebut dengan alai ini ya. Nah, alai os ilium. Nah, nanti alai os ilium ini nanti akan bertemu dengan alai os sacrum ya, sayap dari os sacrum. Nah, kan gitu. Nah, kemudian ada bagian korpus ya, korpus badan dari os ilium yang nanti akan ditempeli oleh musculus rectus femur. Oke. Nah, kemudian ini ada dilihat ya, ini ada sobekan. Ya, ini adalah incisura ischiadica mayor. Ya.
Jadi ini adalah incisura ischiadica mayor. Nah ya, nah kemudian di sini akan ketemu dengan spina ischiadica yang menonjol ini. Ya, ini spina ischiadica. Kemudian ketemu lagi dengan incisura ischiadica, tapi yang minor. Nah, memang tidak seberapa tampak incisura ya kalau pada hewan anjing karena memang relatif lebih datar. Nah, kalau adik ngamati oskoksinya sapi kuda itu tentu lebih tampak ya incisura ischiadica mayor sama minor. Dan di antara keduanya akan dipisahkan oleh spina ischiadica. Ya. Kemudian ini ya ada tuberkokse ya toh. Ini tuberkokse, ini tubersacrum ya. Kemudian di sini ada tuber ischiadica. Nah, ya, jadi benjolan-benjolannya ya. Nah, jadi benjolan yang di sini ini adalah tuber kokse, yang di sini adalah tuber sacrum atau tuber sacralis ya. Kemudian di sini adalah tuber ischiadica. Nah, di tengah-tengah sini ini ada spina ischiadica. Nah, ya, di mana di antara tuber sacrum dengan spina ischiadica ini ada sobekan yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Nah, kemudian antara spina ischiadica dengan tuber ischiadica ada spina incisura ischiadica minor. Ya, karena nanti incisura ischiadica mayor et minor ini jika dia bertemu dengan ligamentum sacrosinosum et tuberosum, ya nanti akan membentuk foramen. Ya, foramen ischiadica mayor, ya, jadi di sini nanti akan membentuk foramen. Ya, dan di sini ada foramen ischiadica minor. Ya, nanti akan ada arteri glutealis ya, yang kranial sama nervus ischiadicus di sini yang lewat. Kalau yang di sini arteri vena nervus glutealis caudal yang akan lewat foramen ischiadica minor. Ya, jadi ada memang struktur anatomi yang melewati itu. Ya, sehingga itu kepentingan ada incisura ischiadica mayor maupun minor. Ya, ini os ilium. Oke. Nah, ya itu incisura ischiadica mayor. Ya, incisura ischiadica mayor. Ya, kemudian di sini ada spina ischiadica. Ya, kemudian ini ada incisura ischiadica minor. Ya, ini tuber sacrum ya. Ini foramen obturator kan gitu. Ya, ini symphysis pelvis. Nah, ini dia ya. Nah, nanti akan tertutup oleh jaringan ikat yang namanya ligamentum sacrospinosum et tuberosum tadi. Sehingga akan membentuk foramen ischiadica mayor. Ya, yang akan dilewati oleh arteri vena gluteus cranial sama nervus ischiadicus. Nah, kalau foramen ischiadica minor nanti akan dilewati oleh arteri vena nervus gluteus cranialis, gluteus caudalis. Ya, itu kalau foramen ischiadica minor. Nah, ini dia ya. Nah, ya lebih tampak ya ini tuber sacrum ya toh. Nah, ini incisura ischiadica mayor. Dan ini spina ischiadica. Ya, ini incisura ischiadica minor. Nah, kemudian ini adalah tuber ischiadica kan gitu ya. Nah, ya lebih tampak jelas di sini. Ya, nah, kalau pada kalau pada karnivor ini disebut dengan spina iliaca dorsal ya. Nah, terdiri dari apa namanya? Spina iliaca dorsal kranial sama dorsal caudal ya. Jadi ini dia ya. Karena pada anjing kan memang cenderung lebih datar kayak gini ya. Beda dengan kuda atau sapi yang dia kan yang membentuk lengkungan gini ya. Kalau ada anjing lebih datar gini, makanya pelvisnya anjing dia kan kayak jengking gitu ya. Nah, pada anjingnya. Nah, pada spina iliacanya terdiri dari yang dorsal kranial sama spina iliaca dorsal caudalis. Ini pasti mencirikan karnivor kalau gini. Ya. Itu tuberkokse ya. Nah, ini tuberkokse ya toh. Kalau yang ini tubersacrum ya, karena ketemu dengan os sacrum kan gitu. Ya. Nah, ya pada karnivor ya spina iliaca ventral ya yang ini ya sama spina iliaca ventral caudal ya.
ventral kranial ya, sama ventral caudal ya kalau pada karnivor. Nah, kemudian ada lihat di sini kan ada permukaan yang luas. Ya, ini adalah fascias glutealis namanya. Fascias glutealis ini adalah permukaan ya, glutea itu pantat ya. Nah, karena nanti di situ akan ditempeli oleh musculus glutealis ya, atau musculus gluteus ya, otot-otot penyusun pantat. Nah, itulah kenapa ya pada bagian os ilium ini ya, ya yang menghadap ke atas lateral ya, dorso lateral ini permukaannya ini disebut dengan fascias glutealis ya, fascias glutealis karena nanti ditempeli oleh musculus gluteus. Dan ada spina iliaca. Kalau spina iliaca ini menghubungkan antara tuber sacrum ya dengan tuber coccyx ya. Nah, ini ya, atau crista iliaca, sebenarnya juga bisa disebut crista iliaca ya, rigi tajam ya pada os ilium ya, boleh. Nah, ini pada anjing ya yang cenderung lebih datar ya. Oke. Ya, jadi mungkin juga bisa menemukan ya pada margo lateral nanti akan ditemukan foramen nutrisia. Ya, jadi yang ini ya, ini adalah foramen nutrisia nih. Nah, ya. Ini juga foramen nutrisia. Ya, lubang yang ada pada tulang yang nanti akan dilewati oleh pembuluh darah di situ ya. Nah, yang memberikan vaskularisasi untuk sistem Havers dari tulang ya, foramen nutrisia. Oke, kemudian ini adalah korpus dari ilium ya, yang nanti akan ditempeli oleh musculus rectus femoris ini ya. Nah, ini tempat bertautnya ya, melekat musculus rectus femur. Oke ya. Nah, kemudian ini ya, di sini kan tadi kan ada linea iliopectineal ya. Nah, ya, sepanjang garis ini nanti akan ditemukan linea pectineal, garis yang membentang dari ilium ke pecten os pubis, linea iliopectineal. Nah, di antara garis tersebut di tengah-tengahnya nanti akan ada peninggian ya, yang disebut dengan eminentia iliopubicum ya, peninggian di antara os ilium dan os pubisnya. Kemudian di sini adalah ya, ini adalah pecten os pubis ya. Nah, yang nanti memiliki dua tuberkulum ya, tuberkulum pubicum dorsal sama tuberkulum pubicum ventral ya. Ini adalah foramen obturatoria ya, sama. Kemudian ini adalah arcus ischiaticus ya. Nah, ya, arcus ya, sub ischium ya, arcus ischiaticus. Terus di sini ada acetabulum. Ini juga sama, acetabulum. Ya, ini tuber ischiatica ya, ini tuber ischiatica. Oke. Ya, nanti eminentia iliopubicum ya nanti akan dilekati oleh ligamentum inguinal ya, sama tendo prepubicum ya. Ya, inilah tendon sama ligamen yang mencegah agar usus itu tidak sampai ya hernia masuk ke skrotum. Nah, ya, jadi mencegah ya, menahan agar usus itu tidak sampai masuk ke rongga skrotum ya, mencegah hernia skrotalis. Nah, karena terdapat ligamentum inguinal dan tendo prepubicum ini ya. Dan ini os isium ya. Nah, os isium ada struktur yang datar, ini kita sebut dengan tabula ya, datar. Tabula atau istilah bahasa Inggrisnya table ya, meja. Nah, itu kan datar. Nah, ya, jadi ini adalah tabula os isium ya, tabula. Ya, ini arcus ischiatica ya, oke. Dan ini tuber ischiatica ya. Jadi ini tuber ischiatica ya, ini tuber ischiatica ya, inilah tabulanya ya yang datar. Ini tabulanya yang datar ya. Nah, nanti di tuber ischiatica ya akan ditempeli oleh otot-otot ini ya. Biceps femoris ya, ini adalah otot-otot yang adik-adik kalau misalkan pegang itu juga tebal. Ya, dan ini kalau pada hewan kecil, ini lokasi penyuntikannya di otot-otot ini ya. Ada biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus. Ya.
Nah, ini adalah penyusun dari tendo hamstring kan gitu. Ya, tendo dari musculus bicep, musculus semimembran, semitendi ya. Nah, itu adalah spina ischiadica ya, nanti tempat ya melekatnya musculus gemellus. Ya, yang menyerupai seperti kipas kalau misalkan nanti ada adik belajar topografi. Ya. Nah, ini incisura ischiadica minor yang saya sebutkan tadi ya. Nah, nanti dia akan membentuk foramen ischiadica minor. Ya, yang akan dilalui oleh AVN gluteus caudalis. Kemudian terakhir ada os pubis ya. Jadi dia ada di cranial os ischium ya, membentuk lantai dari cavum pelvis. Dan ada pecten os pubis yang penebalan pada os pubis. Nah, ya. Nah, pecten os pubis inilah nanti ya. Nah, yang akan ada tuberculum pubicum dorsal sama ventral. Ya, kalau tuberculum pubicum dorsal ini hanya pada jantan. Nah, pada betina tidak ada tuberculum pubicum dorsal ya, hanya ada tuberculum pubicum ventral kalau pada betina. Oke, koksi selesai. Ada ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Ini adalah regio femur. Jadi bedanya os femur dengan os humerus itu seperti ini. Kalau caput femur itu berada pada sisi medial. Kalau caput humerus itu di sisi caudal. Ya. Kemudian penonjolannya kalau pada os femur itu di sisi lateral. Nah, kalau os humerus penonjolannya kan ada pada sisi kranial. Nah, ini yang juga penting. Adik-adik bisa menentukan dexter sinisternya ya. Jadi seperti ini. Di sini ada caput femur. Ya. Ini caput femur di daerah medial. Kemudian ini adalah trochanter. Ya. Ada trochanter mayor. Ya. Nah, kemudian juga ada trochanter minor. Dan trochanter tertius. Nah, kan gitu. Ya, trochanter mayor ini ada di sisi lateral. Ya, kalau caput femur ada di sisi medial. Ya, itu yang untuk mencirikan lateral sama medial. Untuk yang mencirikan caudal dan kranialnya itu ada legok ini. Jadi fossa trochanterica itu menandakan legok. Ya, ini hanya bisa dilihat dari sisi caudal belakang. Dan juga ada fossa plantar. Ya, ini juga bisa dilihat dari sisi caudal. Nah, kemudian kondilusnya ini tampak jelas ya, ada kondilus lateral sama kondilus medial. Ya, katrolnya tidak tampak ya, katrolnya lebih tampak dari sisi kranial. Ya, jadi sisi caudal adik bisa melihat fossa ini ya toh. Kemudian ada fossa ini. Ya, kemudian ada sulcus ini ya. Nah, kalau sisi lateral bisa dilihat dari trochanter ya sama trochanternya ini. Nah, kalau medial bisa dilihat dari caput femur sama trochanter minor. Nah, pertanyaan saya, ini os femur sisi mana? Sinister, Dok. Sinister, Dok. Sinister. Iya, ini sisi sinister. Ya, kiri. Ya, kepalanya ngadep ke ini, belakangnya laptop kalian. Ya. Nah, ekornya tepat berada di depan kalian. Nah, kan gitu. Ya. Nah. Jadi ini os femur ya. Ada ekstremitas proksimal, ada bagian korpus dan bagian distal, ekstremitas distal. Nah, ini dia. Caput femur ini terdapat sobekan, yaitu fovea capitis. Ya, karena sobekan cekungan ya, fovea capitis pada caput ya, fovea capitis. Osis femur. Ya, jadi cekungan pada caput os femur ya. Jadi ini caput femur. Ya, nanti khusus karena ini os femur, pada caputnya ini ada cekungannya, Dek. Nah, itu nanti yang disebut dengan fovea capitis osis femur.
Ya, kalau caput femurnya nanti akan ketemu dengan fascias lunata. Ya, kalau fovea capitis itu nanti akan ada ligamen yang nempel ke fossa acetabuli. Ya. Nah, kemudian ini adalah trochanter mayor. Ya. Nah, ini dia penjelasannya ada di sisi medial ya. Volume femur. Dan ini trochanter mayor. Ya. Nah, trochanter mayor ini nanti ya terbagi jadi dua. Ya, jadi ini kalau miliknya kuda, ya kalau miliknya kuda itu ada incisura trochanterica, ya ada sobekan pada trochanter mayornya. Ini kalau pada kuda. Kalau pada sapi nggak ada incisura trochantericanya. Ya, jadi langsung. Ya. Nah, kalau pada kuda akan ditemukan incisura trochanterica. Nah, sehingga trochanter mayor pada kuda ini terbagi menjadi dua. Ya, trochanter mayor yang pars cranial, ya, sama trochanter mayor yang pars caudal. Ya, jadi ini kalau trochanter mayor pada kuda ya akan terbagi menjadi trochanter mayor pars cranial, ya, sama trochanter mayor pars caudal. Nah, ya, dia dipisahkan ya oleh kan ini ya namanya incisura trochanterica. Ya, itu pada kuda. Ya, kalau pada sapi tidak ada incisura trochanterica, sehingga langsung ini adalah trochanter mayor. Kemudian trochanter mayor ditempeli oleh musculus gluteus profundus, ya, dan musculus quadriceps femur. Ya, itu trochanter mayor. Kemudian, nah ya ini terbagi menjadi pars cranial dan pars caudal. Ya, dengan pars caudal ini lebih tinggi dibanding pars cranialnya. Ya, ini kalau pada kuda, itu ya bisa dicatat. Ya. Nah, ini yang kranial ya, itu yang caudal ya. Jadi yang caudal lebih tinggi dibanding kranialnya ya. Ini ada incisura trochanterica. Ini pada kuda. Ya, incisura trochanterica. Tidak terlihat pada os femur, ruminans dan carnivore ya, karena hanya terlihat pada kuda memang. Nah, kemudian pada caput femur itu ada fovea capitis. Ya, nah fovea capitis ini kita jelaskan ya, dia nanti akan ditempeli oleh ligamen yang menghubungkan ya antara fovea capitis ya dengan fossa acetabuli. Ya, takikan kasar ya pada sisi medial caput femur. Ya, melekat ligamentum teres ya. Jadi ada ligamentum teres nanti yang akan menghubungkan antara caput femur ya dengan fossa acetabuli. Ya. Nah, kemudian ya, ini trochanter mayor ya. Kemudian ini adalah trochanter minor. Nah, ya, ini trochanter minor. Dan ini ada trochanter tertius. Nah, ini juga perbedaan antara apa namanya? Antara kuda dengan sapi deh. Ya, nanti kalau ada yang melihat tulang kuda itu nanti gini. Di sini kan ada rigi tajam ya, crista intertrochanterica. Pada kuda, crista intertrochantericanya nanti menghubungkan antara trochanter mayor dengan trochanter tertius. Ya, jadi ini crista intertrochantericanya. Ya, ini adalah crista intertrochanterica. Ya, yang menghubungkan antara mayor dengan tertius ya pada kuda. Tapi kalau pada sapi ya, crista intertrochanterica itu menghubungkan antara mayor dengan minor ya, jadi nyilang ke sini. Nah, sehingga fossa trochanterica pada sapi itu lebih tampak jelas dibanding pada kuda. Ya, ini adalah perbedaan antara fossa trochanterica ya sama crista intertrochanterica ya, baik pada sapi maupun kuda. Ya, kalau ini pada kuda ini ya. Ya, trochanter minor nanti akan ditempeli oleh musculus iliopsoas ya, musculus iliacus dan psoas mayor. Nah, ini dia trochanter tertius. Ya, kalau trochanter tertius nanti ditempeli oleh musculus gluteus superficial. Nah, itu fossa trochanterica. Ya, nanti melekat otot musculus gemellus obturator ya, externus et internus. Nah, ini dia ya, crista intertrochanterica. Kalau pada kuda dia menghubungkan antara mayor dengan tertius. Nah, sementara kalau pada sapi ya crista intertrochantericanya nanti nyerong ke sini. Ya, sehingga menghubungkan antara mayor dengan minor. Ya, yang tertius pada sapi ini tidak terlalu berkembang.
ya trochanter minor, trochanter tertius pada sapi tidak terlalu berkembang. Ya, sehingga di sini adik-adik akan lihat ya, crista intertrochanterica itu menghubungkan antara trochanter mayor dengan trochanter minor ya kalau pada femur sapi. Ya, selain pada kuda ini menyilangnya, menyilang antara trochanter mayor dan minor ya. Ya. Jadi khusus pada kuda ini nanti kristanya ini nanti menghubungkan antara mayor dengan tertius. Nah ini kalau sapi ya, nah kan nyerong seperti ini ya. Jadi tertiusnya nggak tampak ya, tidak berkembang bagus. Nah justru trochanter minor yang berkembang bagus kalau pada sapi ya. Kemudian akhirnya trochanter mayor dan trochanter minor ini dihubungkan oleh crista intertrochantericanya nyerong ini. Sehingga nanti ada dilihat ya, fossa trochantericanya lebih jelas kalau pada sapi. Kemudian penanda juga bahwa trochanter mayor ya tidak ada incisura, sehingga satu kesatuan ya trochanter mayor pada sapi. Kalau pada kuda kan dibelah menjadi dua. Ya, dengan pars caudal trochanter mayor dia lebih tinggi dibanding yang pars kranial. Kemudian itu corpus femur. Ya, tempat nempelnya musculus quadriceps. Ya, quadriceps femoris itu 4 ototnya ya, rectus femoris ya, vastus lateral, vastus intermedius ya, vastus intermedius ya, sama vastus medius ya. Jadi musculus quadriceps femoris itu ada 4 otot itu ya, rectus femoris, vastus lateral, vastus intermedius ya, dan vastus medius. Dan semua ya keempat otot itu nanti nempelnya di musculus ya, apa, di os femur ini ya, di corpus femur ini. Nah, kemudian itu ada fossa plantaris ya, atau nama lainnya adalah fossa supracondylaris. Supra itu di atas ya, condylus ini adalah ini kan condylus ya, supra atas ya, berarti fossa supracondylaris ya, logo yang di atas dari condylus. Nah ini ditemukan ya pada hewan, kecuali pada anjing, kucing, dan babi ini tidak ditemukan ya. Jadi sangat jelas tampak ya fossa plantaris ini pada kuda dan sapi, fossa plantar ya, tapi pada anjing, kucing, dan babi ini tidak ditemukan ya fossa plantaris atau fossa supracondylaris. Ya, jadi ini dia ya, fossa plantaris. Ya, plantar kan sisi belakang kaki belakang ya. Oke, ya, ini tidak ini ya. Jadi selain itu ya, ini kan condylus. Ya, ini adalah condylus lateral ya toh. Ini condylus medial. Ya. Nah, tentunya di sini ada kepalanya ya, caput condylus ya, condylus lateral ya. Kalau di sini caput medial ya. Nah, nanti yang melekat ya pada caput-caput itu ya ini musculus gastrocnemius ini adalah ini ya tulang otot pada betis ya. Nah, betis adik-adik itu ototnya namanya musculus gastrocnemius. Ya, dan flexor digitorum superficial nanti nempel di caput lateral ini. Nah, sementara yang di caput medial nanti dilekati oleh musculus ya gastrocnemius caput medial ya. Nah, ya jadi ada caput lateral ya dan caput medial ya, yang nanti akan ditempeli sama-sama oleh musculus gastrocnemius ya, mengikuti nama lateral medialnya. Oke. Kemudian sisi distal. Nanti kalau terlihat dari depan deh. Ya kalau depan terlihat seperti katrol, nah sehingga disebut dengan trochlea. Nah, trochlea inilah nanti yang akan ya ketemu dengan os patella. Ya, sehingga memang trochlea ini sangat mulus ya, sama seperti kita bicara os humerus ya. Jadi kalau pada os humerus kemarin kan juga ada ini ya, trochlea ya, trochlea dan capitulum kan gitu. Ya, keduanya condylus. Nah, bedanya kalau pada femur ini hanya kita sebut trochlea ya, tanpa capitulum. Ya, karena hanya ada satu struktur yang menyerupai katrol ya, trochlea. Yang nanti akan ketemu dengan os patella ya di sini nanti. Ya, jadi trochlea ini yang tampak dari sisi kranial. Nah, itu dia condylus ya.
ini kondilus lateral ya. Lateralnya ya kita lihat ini kan trochanter mayor. Dan ini kondilus medial ya, kita lihat kaput femurnya ini. Oke. Nah, kalau pada anjing ya toh, ini nanti akan ada ditemukan os fabula. Ya. Jadi di atasnya sini nanti ada tulang kecil. Nah, yang itu disebut dengan os fabula. Ya, pada anjingnya. Nah, ya. Memang khusus ditemukan pada anjingnya ada os fabula. Nah, struktur pada di antara kondilus lateral sama kondilus medial ini. Ya, kalau tepiannya ya, ini ya epikondilus lateral ya toh. Kalau yang tepian yang ini adalah epikondilus medial. Ya. Suara saya ini ya, terdengar hujan ya? Iya dok. Iya, Iya dok. iya dok. Iya dok. Ini nggak bising ya? Deres soalnya. Kemeresek dok. Bising kok, Dok. Bising dok. Tapi itu masih jelas kok, Dok. Apalagi sudah saya tutup ininya, pintu-pintu ini. Oke, kemudian ini adalah ketika kita meronsen, ya, ini adalah os femur, ya, kemudian ini adalah tibia fibula. Nah, ini loh ya, letak dari os fabula. Ya, kecil ini os fabula. Ya, kalau yang ini adalah os patella. Ya, jadi ini os femur, ya, loh. Ini os patella, ini os fabula. Ya. Nah, kalau ini adalah tibia, ini fibula. Ya. Nah, jadi bedanya itu ya. Ini di regio femur, ya, ini regio cruris. Nah, ini os femur, os patella, ya, ini os tibia, ini os fibula. Dan ada tambahan satu kecil ini ya, dia terletak di antara dua kondilus lateral medial dari os femur. Ini adalah os fabula, ya, pada anjing ya. Oke. Ya, ini patella nih. Ya, kalau kita lihat dari sisi depan ya. Nah, fibula yang di lateral ya, tibia yang di medial. Nah, ini dia struktur dari os patella. Ya. Nanti ketika ada di tutor ya, kalau misalkan harus bisa menentukan nih kanan dan kirinya tetap. Ya, jadi kebalikannya ya, kalau biasanya kita dengar apex kan puncak. Tapi kalau patella, apex itu di bawah, ya, tidak di atas. Justru basis yang di atas, yaitu kalau patella. Ya, jadi ini yang atas, ini yang bawah, terus ini yang luar, ini yang medial. Ya, yang medial cenderung lebih lancip dibanding yang lateral. Nah, kemudian kalau ini kita lihat dari sisi kranialnya ya, yang keseluruhan ini sisi kranial. Yang sisi kaudal jelas dia mulus, karena nanti dia akan ketemu sendi dengan trochlea ya, dari os femur. Oke ya, nah ini adalah os patella nih. Nah, kalau ada dilihat ini, kira-kira ini os patella sisi mana? Dexter atau sinister? Dexter. Dexter dok. Oke ya, ini sisi Dexternya. Ini lateral, ini medial ya. Kepalanya ngadep ke kita. Nah, ya, ekornya berada di belakang laptop kan gitu. Oke ya. Nah, ini dia ya. Ada prosesus cartilaginous ini ya yang menunjukkan dia sisi medial. Ya. Kemudian sisi kaudalnya ini halus, karena dia kan ketemu dengan trochlea tadi. Ya. Nah, ini sisi kaudal dari patella. Kalau ini patella sisi Dexter atau sinister? Ada yang tahu ini patella sisi mana? Dexter atau sinister? Dexter. Sinister. Tidak dok. Dexter dok. Ini adalah sisi Dexter. Ya. Ini kan lateral. Ini medial. Ya. Kemudian ini kaudalnya.
Nah, berarti kan kepalanya kan berada di belakang laptop. Kemudian untuk ekor menghadap ke kita. Ya, jadi ini adalah patella sisi dexter. Oke. Ya, kemudian ini adalah os tibia. Ya, ini yang besar ini adalah os tibia. Ya, ini os tibia. Kemudian yang ini adalah os fibula, yang kecil ini adalah os fibula. Ya, ini os fibula. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi depan, ya. Kalau yang sisi belakang itu ada garis-garis ini. Nah, ini adalah linea poplitea. Ya, kalau dari sisi caudal. Kalau dari sisi depan itu kita nggak menemukan linea poplitea. Kemudian di antara dari os tibia dan os fibula ini juga ada celah antara dua tulang yang disebut dengan spatium intraosseus. Nah, bedanya tinggal menambahkan regionnya. Kalau yang kaki depan dulu kan spatium intraosseus antebrachii. Nah, kalau kaki belakang adalah spatium intraosseus cruris. Jadi ini adalah spatium intraosseus cruris. Ya, ini spatium intraosseus cruris. Ya, ini os fibula, ini os tibia. Ya, kemudian kalau kita lihat puncaknya, ya, ini adalah eminentia. Ya. Jadi apa namanya? Eminentia intercondylaris. Jadi di sini kan ada condylus, ya, permukaan condylus dari os tibia. Ini juga permukaan condylus dari os tibia. Bedanya ini yang sisi lateral, ini yang sisi medial. Ya, ini yang sisi lateral, ini medial. Kita tahu lateral medialnya dari fibulanya ini. Fibula kan ada pada sisi lateral. Nah, puncak yang tinggi ini karena dia terletak di antara dua condylus sehingga disebut eminentia intercondylaris. Ya, puncaknya ini. Kalau yang ini ada benjolan yang gede ini adalah tuberositas tibialis. Ya, benjolan yang terdapat pada tibia sisi depan, ya, yang menandakan sisi kranial. Ini adalah tuberositas tibialis. Kalau alurnya di sini, ini adalah sulcus tuberositas tibialis. Ya, alur yang di sini ini. Ya, ini sisi kranial. Kalau sisi kaudal, di sini ada linea poplitea, ya, garis yang akan ditempeli oleh musculus poplitea, ya, sehingga disebut dengan linea poplitea. Kemudian ada sobekan di sini yang disebut dengan incisura poplitea. Ya, sobekan yang memang dibentuk untuk lewatnya arteri poplitea. Ya, ini yang menandakan sisi kaudal. Nah, kalau ini yang sisi kranial, ya, tampak kranial, ini tampak kaudal. Ya. Nah, ya. Nah, ini dia ya. Ini condylus lateral, ini condylus medial. Ya. Karena nanti akan, ya, di sini juga akan ada fascies articularis fibularisnya, tempat nempelnya os fibula. Nah, di antara condylus lateral dan condylus medial inilah nanti ya terdapat eminentia intercondylaris, ya, puncak antara dua condylus. Eminentia intercondylaris. Nah, ya. Kemudian ya sisi yang depan ya. Ini ada tuberositas tibialis. Ya, benjolan yang tampak di kranial ini tuberositas tibialis. Kalau alurnya yang di sini, ini adalah sulcus tuberositas tibialis. Ya, alur dari tuberositas tibialis. Ya, ini tampak dari sisi kranial os tibia. Kalau yang belakang ini adalah incisura poplitea. Ya, sementara yang struktur yang melekuk ini adalah sulcus extensoria. Ya, alur yang nanti ditempeli oleh otot-otot ekstensor. Ya. Jadi otot-otot ekstensor nanti ya yang nempel pada digiti maupun tibia fibula, ya. Oke.
Ya, sulcus tuberositas tibialis, yaitu sulcus extensoria. Nah, itu adalah incisura poplitea. Nah, ya, ini tampak depan ya, tuberositas tibialis. Ya, kalau yang ya celah yang ini, ya, ini adalah sulcus tuberositas tibialis. Nah, sulcus extensorianya di baliknya sini lagi ya. Nah, yang belakang sini adalah incisura poplitea. Ya, yang tampak kaudal. Nah, berarti ya ini lateral ya, ini medial. Ya, jadi os fibulanya berada di lateral. Oke, yang saya tunjuk ini ya, ini os tibia fibula sisi mana, Dek? Sinister dok. Sinister. Ya, adalah sisi sinister. Ya, di mana dia kepalanya menghadap ke belakang laptop kita. Ya, ekornya menghadap ke kita. Ya, karena di sini tampak linea poplitea. Kalau yang ini, tibia fibula sisi mana? Sinister dok. Sinister. Oke, ya, yang itu juga sinister. Ya, jadi os fibula ini kalau misalnya dia hanya di bagian proksimal, ya ini adalah milik kuda. Tapi kalau dia sampai ke distal, ini adalah tibia fibulanya sapi. Ya, itu perbedaannya ya antara kuda dengan sapi dahulu. Oke ya, jadi ini incisura poplitea, kemudian ini linea poplitea ya, yang nanti akan ditempel oleh musculus tea. Ya, kemudian ini ada juga crista tibialisnya yang di bawah ini ada kita ajang, yang di depan ini adalah crista tibialis. Ya, dan itu adalah otot-otot yang menempel ya. Ini linea poplitea ya. Nah, yang nanti akan ditempeli oleh musculus poplitea. Ya, nama ototnya sama seperti nama struktur garisnya. Itu os fibula. Oke, nah ini sekarang ke sisi bawahnya, ekstremitas distal. Di sini ada mata kaki, jadi ya. Jadi di sini adalah malleolus medial. Ya, kalau yang ini malleolus lateral. Kalau medial, ya kita lihat fibulanya. Ya, di sini kan os fibula kan menandakan sisi lateral ya. Berarti ini adalah malleolus lateral, ini malleolus medial. Nah, dan kalau misalnya kita puter tulangnya, maka di bawahnya sini akan menemukan pangkal persendian. Nah, yang disebut dengan koklea tibia. Ya, koklea tibia. Kalau pada hewan hidup, malleolus dapat dirasakan ya. Sama seperti merasakan mata tangan, ya, mata kaki kalau pada kita ya. Jadi pada hewan itu juga bisa dirasakan ya mata kakinya. Ya, malleolus lateral dan medial. Oke, regio cruris sudah. Ada pertanyaan?
sekarang kita ke ostarsal. Ya, ada ostarsal di sini ya. Kalau kemarin ya oscarpal itu susunannya kan ada oscarpi radialis, oscarpi intermedius ya, oscarpi ulnaris dan oscarpi accessorius. Nah, kalau ostarsal ini susunannya ada talus. Ya, jadi ada ostarsal talus, ostarsal calcaneus dan ostarsal sentral. Ya, nanti bentuknya kita sampaikan ya. Ini susunannya ya. Jadi ini yang ostarsal yang proksimal. Ya, yang Romawi ini adalah ostarsal distal. Ya, ini ostarsal proksimal ada 3 tulang, ostarsal distal ada 4 tulang ya, dengan rumus seperti ini. Ya. Oke ya. Rumus-rumus gini hanya untuk diketahui saja ya bagi adik-adik ya, tidak perlu terlaluan, terlalu dalam. Nah, ini adalah ostarsal calcaneus. Ya, jadi ostarsal calcaneus ini memang mirip seperti os olecranon. Ya, hati-hati. Ya, jadi mirip seperti os olecranon. Jadi ostarsal calcaneus ya, di sini ada tuber calcaneus atau tuber calcis. Ya, yang nanti akan dia ditempeli oleh tendon. Ya, tendon Achilles ya, yang nempel pada tuber calcaneus ini. Dan ini cenderung tampak di lateral ya, ostarsal calcaneus ini. Ya, ini lateralnya gini ya. Berarti di sini medial kan gitu ya. Nah, ini lateral, medialnya yang sini. Ya, kemudian nanti akan ada beberapa permukaan sendi ya, ada sulcus calcaneus, ya, kemudian ada fascias articularis. Jadi kalau kita sudah menyebut fascias articularis itu berarti permukaan sendi. Ya, yang di situ tentu terdapat bursa sinovial, ya, fossa sinovial. Ya, itulah kenapa ya ini kan tulang pergelangan kaki ya kalau pada hewan. Ini kan memang terhimpun atas tulang-tulang kecil ya, dan memang sangat rawan terjadi trauma di tulang-tulang kecil ini. Ya, karena di situ juga jaringan sinovialnya, cairan sinovialnya juga tinggi untuk mempermudah proses persendian. Dan di sini ada prosesus coracoideus. Ya, prosesus coracoideus ini tuber calcaneus ya, atau tuber calcis. Kemudian di sini ada sustentaculum tali. Ya, jadi tempat nanti nempelnya otot, karena ini nanti menyerupai katrol memang ya. Ini lagi-lagi kita akan berjumpa menyerupai katrol pada daerah pergelangan kaki ini. Ditempeli oleh sulcus ya, tendon dari flexor digiti 1 hallucis longus. Ya, jadi tendon digiti 1 longus ya, atau tendon flexor hallucis longus. Jadi ini adalah sustentaculum tali. Ya, ini tuber calcaneus. Nah, kalau ini adalah ostarsal talus. Nah, kalau ostarsal talus ya yang memiliki katrol sebenarnya ini. Nah, ini yang disebut dengan trochlea talus ya, atau trochlea tali mungkin di bukunya. Jadi di buku itu ini kan memang menyerupai siput ya kalau gini ya. Nah, ya, atau kalau struktur depannya ini memang menyerupai katrol ya. Nah, ini yang disebut dengan trochlea talus atau trochlea tali kalau pada buku ya. Nah, ini adalah ostarsal talus. Kalau ostarsal calcaneus tadi mirip seperti olecranon ya. Nah, itu trochlea talus ya, atau trochlea tali ya, istilahnya. Nah, ya, ini kalau dari sisi belakang nih ya, karena nanti akan nempel ya persendian, makanya di sini banyak sekali fascias articularis calcanei ya, dia nempel dengan os calcaneus ya. Dan ada fossa sinovialis dari sinus tarsal. Nah, kalau ostarsal sentral itu dia lebih ceper, dia pipih tulangnya. Ya, jadi ostarsal sentral itu pipih dia tulangnya ya. Nah, jadi nanti bisa lihat ada di bawahnya sini ya. Satu tor sepertinya akan ditunjukkan. Sekarang kita ke os metatarsal ya. Hampir sama seperti os metakarpal. Os metatarsal kalau pada sapi itu juga memiliki ini ya, sulcus vascularis. Karena yang berkembang adalah metatarsal 3 dan 4. Beda dengan kuda yang berkembang hanya metatarsal nomor 3.
sehingga tidak ditemukan 2 digiti nantinya. Nah ini kan 1 digiti kalau pada kuda, ya digiti 3 doang. Ya kalau pada sapi itu digiti 3 dan digiti 4 ya sesuai dengan metatarsal yang berkembang. Dan di tengah-tengahnya sini ada sulcus vascularis ya, dan ada sulcus yang apa namanya intercondyloidea ya di sini nih. Ini pada sapi. Nah, apa yang membedakan antara metatarsal dengan metakarpal ya? Kalau membedakan antar hewan sudah tahu ya berdasarkan metatarsal yang berkembang. Nah, kalau membedakan antara metatarsal dengan metakarpal, adik-adik lihat ukuran dari tulangnya ini. Metatarsal itu cenderung lebih bulat dibanding metakarpal. Ya, kalau metakarpal cenderung lebih elips. Ya, jadi adik-adik kalau lihat diameter tulang, ya, jadi kalau ini kita putar ya untuk melihat diameter tulang, maka metakarpal itu cenderung lebih elips, yang lonjong. Nah, kalau metatarsal itu cenderung lebih bulat. Ya. Jadi kalau ini kita putar gitu ya tulangnya ya, kita putar, kalau metatarsal itu bulat gini. Tapi kalau metakarpal itu dia cenderung lebih ceper. Nah, itu perbedaannya. Ya, perbedaan antara metakarpal dengan metatarsal. Ya, kalau hewan ya lihat aja ya struktur metakarpal yang berkembang, metatarsal yang berkembang ini. Nomor 3, ini nomor 4 ya. Ini berarti miliknya ruminansia. Kalau ini kan cuma tarsal nomor 3 ya, itu miliknya kuda. Nah ini dia ya. Kalau metakarpal ini lonjong, elips. Tapi kalau metatarsal itu cenderung lebih bulat tulangnya, ya susunannya ya. Nah ya itu perbedaannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai hujan-hujan, Rek. Dok, izin bertanya dok. Gimana? Tadi yang slide-slide awal tadi oskokse ada perbedaannya dok, yang antara hewan satu dengan hewan yang lain. Soalnya tadi saya ketinggalan dok, garis besarnya saja dok. Gitu. Ada ini ya secara skematis sudah muncul ya PPT-nya. Sudah dok. Bentar kok. Jadi kalau ada lihat ya, skema dari oskokse itu memang perbedaan yang lebih mencolok itu antara karnivora dengan herbivora. Ya, kalau pada karnivora ya itu cenderung dia lebih datar koksenya. Ya, cenderung lebih datar karena dia kalau kita lihat pun kan strukturnya kan kayak jengking gitu ya. Karnivora itu. Nah, berbeda dengan herbivora yang dia melengkung koksenya. Di sini, nah ini nah ini kan dilihatnya. Nah ini pada enggak ya, kalau pada anjing dia cenderung lebih datar. Jadi sheep pada domba memang datar ya, tapi dia di sini tetap ada lengkungan, ada datarnya di sini ya. Oskisium tetap ada datarnya membentuk tabula ya. Kalau pada hewan pemakan segala ini juga melengkung seperti ini ya. Nah dengan apa namanya alai dari osilium dia melebar. Nah kalau pada kuda dan sapi ya, nah sudah pasti jelas melengkung seperti ini dia. Jadi melengkung maksudnya itu adalah gini deh ya. Nah ini kan seperti ada struktur gini terus gini ya, membentuk sudut tumpul gitu modelnya ya. Nah ya ini membentuk sudut tumpul juga ya, karena ini adalah ilium ya, ilium. Kemudian struktur yang datar ini adalah isium yang ada ada struktur tabulanya ya itu. Jadi ini juga sama, ini tumpul seperti ini ya. Nah kalau ini domba ini ya memang menyerupai hampir tegak lurus. Nah tapi apa bedanya dengan karnivor yang
dia sudah kalau kita amati dia strukturnya adalah tegak lurus. Nah seperti ini. Nah ini kalau pada anjing ya loh. Nah ya ada lihat di sini. Jadi dia tidak membentuk seperti ini susunannya. Ya. Orientasinya dia adalah lurus seperti ini dengan foramen obturatornya. Ya tabulanya dia tidak berkembang bagus. Nah oleh karena itu jadi kalau lihat anjing itu atau kucing sebenarnya kan juga sama ya. Dia kan agak jengking gitu. Nah berbeda dengan ruminansia ya ataupun herbivor yang lain. Jadi ini kurang lebih perbedaannya ya. Dan juga di sini ya kalau kita lihat di os iliumnya ya ini terdapat spina iliaca dorsal sama spina iliaca ventral, spina iliaca kranial sama spina iliaca caudal. Itu kalau pada karnivor ya. Nah kalau pada ruminan ataupun herbivor yang lain itu tidak ditemukan. Nah jadi langsung seperti ini strukturnya. Ada tuber, langsung dia ketemu dengan incisura. Ya, spinanya baru nanti di sini. Nah, tapi kalau pada karnivor, nah ya, di sini ada tuber, ada tuber juga masian ya, ada spina ya, anggaplah spina ya, tonjolan yang menyerupai tuber. Di sini juga ada spina. Baru di sini ada incisura ya. Di sini juga ada incisura, tapi nggak berkembang bagus intisuranya. Ya cenderung lebih datar. Nah, kalau pada herbivor dia kan intisuranya kan benar-benar melengkung. Ya, kemudian ada spina di sini ya. Kemudian intisura lagi kan gitu. Ya, jadi itu secara morfometri ya perbedaan antara kokse karnivor sama ruminan ya. Tapi untuk membedakan kuda sapi yang mana kita harus ditunjang dengan ini os femurnya ya. Jadi tidak cukup ya, memang bisa kalau misalkan ada dilihat pada penjugata anatomika, tapi penjugata anatomika juga untuk membedakan jenis kelamin yang lebih tepatnya masih belum cukup untuk membedakan kuda atau sapi atau yang lainnya ya. Jadi itu kurang lebih Oke, ada lagi? Cukup? Oke, ya. Jika cukup ya, mungkin bisa segera saya akhiri saja ya. Karena sudah seharian ya adik-adik kuliah dan di sini juga sudah mulai tidak kondusif karena musimnya hujan. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terus gak cetot. Login link, login. Gas, mana Rian? Yang ikut nggak prank? Kita seru-seruan prank. Libur. Ngelek. Kenapa? Ayo Han, login Han. Yuk. DC. Dona sama Ojan tidur nih kayaknya. Enggak, Dona balas itu chat di grup. Chat lu ya dibalas cuy. Oh. Ngantuk apa tadi di chat Dona kok kasar sih? Enggak tidur, enggak kedengeran. Ini Kan bikin gitu ya, Min. Amin. Nanti mau wes lali. Amin deh. Ketamin mukanya biasa aja dong. Erongnya foto karo dinoku lho. tuh sekarang sama Amin. Yang itu dikemanain terus?
Yang mana, Beb? Yang tadi yang mau beli makan. Oh. Nggak tahu, Vira. Amin ketiduran kayaknya Amin. Enggak. Amin Keluar tadi tadi pas tanya ditinggal kemana Iya. gitu. Anjir. Dara, ini Yunia nih yang bobo nih. Nah, Amin ditinggal di dunia itu lah. Yang sepertinya. Yun, Sang Yun. Aku out ya, bye-bye. Sana tuh, lain sana. Halo. Halo.